Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan saya Jody. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sistem pakar dengan metode Rectangle Vector. Nah, apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem yang membantu pakar untuk melakukan diagnosa suatu penyakit apapun seperti penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Dan pada sistem pakar ini, metode yang digunakan adalah metode Rectangle Vector. Rectangle Vector adalah suatu metode sistem pakar untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang bentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Nah, untuk di halaman awal, yaitu ada halaman home. Tampilan halaman home seperti ini, dan di sini terdapat 3 menu. Menu pertama adalah exercise system dan juga login. Nah, exercise system ini adalah di sini kita bisa melakukan diagnosa secara langsung. Misalnya di sini saya buka namanya maksudnya saja, terus deskripsinya adalah pasien. Nah, selanjutnya di sini evidence-nya kita bisa inputkan misalnya sisa menurut ini juga oke. Selanjutnya kita bisa masukkan proses pakarnya. Oke, di sini akan menampilkan hasil dari diagnosanya. Di sini terdapat 6 penyakit, yaitu ada, dan juga nilai hasil dan beserta hasil perhitungannya. Di sini nilai yang tertinggi diterapkan adalah nilai dari penyakit demam, yaitu dengan nilai 76,56%. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita akan coba login sebagai admin. Nah, untuk pertama kali akan diarahkan ke halaman dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat ada jumlah user, evidence, hipotesis, dan juga jumlah riwayat pakar. Di sini kita juga bisa tampilkan riwayat pakarnya dan juga grafiknya juga. Selanjutnya di bagian manajemen, di sini terdapat dua data yang yaitu evidence dan hipotesis. Untuk di evidence ini adalah bagian gejalanya. Jadi gejalanya di sini kita bisa inputkan, misalnya adalah data seperti ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus gejalanya sesuai kebutuhan. Selanjutnya di bagian hipotesis itu adalah penyakit. Jadi di sini kita bisa tambahkan penyakit. Misalnya seperti ini kita tambahkan. Penyakitnya adalah cacar. Deskripsinya. Solusinya adalah seperti ini, misalnya contohnya kita simpan, maka berhasil terinputkan. Dan di sini kita juga bisa mengedit dan menghapusnya juga. Nah, selanjutnya di bagian role. Nah, di bagian role ini merupakan aturan yang akan ditetapkan oleh para pakar. Misalnya tadi kita di sini terdapat berbagai macam penyakit ya, atau hipotesis. Jadi di bagian ini kita bisa inputkan. Di sini kita bisa lihat. Nah, karena ini adalah penyakit yang baru kita inputkan tadi, jadi nilainya masih 0. Jadi pakar harus mengesetnya. Misalnya di sini kita kasih nilai untuk sakit kepala dan nada lemas cukup, dan gatal-gatal kita kasih sangat yakin. Begitu juga dengan yang lain. Ya, seperti gatal-gatal ini tadi kan adalah gejala evidence yang baru kita inputkan tadi. Jadi karena baru diinputkan masuk ke sini, jadi set menjadi 0 atau tidak yakin. Jadi sepakat bisa mengesetnya dengan nilai yang lain sesuai dengan pakarnya.
Kalau sudah, jadi bisa kita tutup dan juga kita bisa simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka di sini otomatis sudah berubah ya teman-teman. Oke, selesai sampai di sini. Selanjutnya kita masuk kepada export system. Di export system ini kita bisa menyebutkan nama, apa itu seperti yang di awal sebelum login, sama persis. Jadi kita bisa lakukan diagnosa lagi, misalnya namanya Caca, dia adalah pasien misalnya ya, terus dia mengidap misalnya sakit kepala cukup, terus badan lemas cukup, mungkin sakit kepala itu yakin ya, terus gatal-gatal kita kasih yakin. Terus kita bisa proses diagnosanya, kita klik proses, maka muncul penyakit dan nilai akhirnya masing-masing. Jadi di sini di antara penyakit yang ada, nilai kemungkinan paling tinggi itu adalah cacar dengan nilai 100%. Maka kesimpulannya, Caca mengidap penyakit cacar dengan nilai 100%. Dengan solusi harus memeras kulitnya dengan obat. Ini seperti itu cara kerjanya. Dan selanjutnya di bagian proses selanjutnya ini ya, history. Di bagian history ini isinya cuma kata history pakar atau history diagnosa yang pernah dilakukan pada sistem pakar ini sebelumnya, dan juga ada grafnya atau grafiknya seperti ini. Dan selanjutnya mungkin selanjutnya di sini ada setting. Nah, di sini adalah setting untuk aplikasinya. Jadi kelebihan dari sistem pakar ini adalah itu bisa digunakan untuk segala studi kasus apapun. Jadi bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit selain manusia, atau seperti penyakit hewan atau tumbuhan, seperti itu, penyakit binatang ternak misalnya, itu bisa diedit, misalnya judulnya diedit sedemikian rupa atau deskripsi dari aplikasinya. Terus untuk nama evidence itu bisa kasih gejala atau apapun, diproses juga seperti itu. Nah, di sini juga ada setting value. Nah, di input value ini kalau misalnya kita lihat di bagian pakarnya, nama pakar sistem pakarnya, dia kan di sini pilihannya ada 5 ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini juga ada 5, tetapi di sini kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan studi kasus kita. Jadi kita bisa tambahkan dengan syarat maksimal 3 pilihan, minimal 3 pilihan, maksimal 11 pilihan. Nah, setelah itu kita akan coba tambahkan, misalnya kita akan jadikan 6 pilihan. Misalnya saya type sekali saja contohnya, dan untuk nilai ini akan otomatis input berdasarkan jumlah pilihannya, karena di sini ada 6, dan dengan syarat nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Jadi sebenarnya kita bisa hapus seperti ini. Kalau misalnya kita tambahkan lagi, seperti ini ya, ini sudah kita tambahkan, kita simpan. Maka di sini akan menambah menjadi 6. Dan juga teman-teman perlu diperhatikan, ketika kita telah mengubah atau menambah atau mengubah pilihan nilai ini, maka nilai yang ada di roll itu akan otomatis menjadi 0 semua. Karena kenapa? Karena di sini kita tentunya telah melakukan perubahan pilihan, artinya ada perubahan nilai. Jadi di sini pakar juga harus men-settingnya kembali. Kalau misalnya sudah di-edit seperti itu, maka di sini itu akan menambah nilainya menjadi 6. Lalu seperti itu. Dan juga satu lagi di bagian select,
di bagian select ini itu ada ini teman-teman, ini ya. Jadi ini kan select nih, tipenya select, ada jenisnya, pilihannya itu adalah select. Kalau misalnya kita ubah menjadi range, kita simpan. Itu di sini kalau misalnya kita refresh, maka ini akan berubah menjadi inputan range. Jadi disesuaikan sesuai kemudahan Anda. Nah selanjutnya yaitu kita terus dulu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah set user data. Jadi di sini admin, seorang admin yang statusnya sebagai admin itu bisa menyebutkan data user. Misalnya kita coba tambahkan, misalnya adalah saya. Terus passwordnya kita inputkan juga. Nah setelah itu kita coba simpan, maka sudah tersimpan. Begitu juga ini nanti kita bisa coba edit. Di edit, kita klik edit, nanti kita ganti menjadi user, kita simpan, maka kita berubah menjadi statusnya menjadi user. Nah karena ini kita sudah coba inputkan ya, kita akan coba edit, kita coba login menggunakan akun yang sudah kita inputkan barusan. Kita coba logout. Di sini kita akan coba login. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk demo start aplikasi sistem pakar ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.